M. Ahmad Nuruddin, Masalah Kenabian, Jemaat Ahmadiyah Indonesia, cetakan ketiga tahun 1992. Masalah Kenabian. Pendahuluan. Sebelum kita membahas soal ada atau tidak adanya Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW, lebih baik diterangkan dahulu tarif definisi Nabi dan Rasul itu. Biasanya Nabi ditarifkan begini: seorang laki-laki, akil balik, mereka bukan sahaya, berbudi pekerti baik, sidik amanah fatonah, diturunkan kepadanya wahyu syariat. Jika ia disuruh menyampaikan wahyu itu kepada umat, Rasul namanya, dan jika tidak, maka Nabi namanya. Adapun yang dikehendaki dengan Nabi dan Rasul menurut ketetapan syara dan yang ijma sepakat atasnya segala ulama syariah, yaitu manusia yang laki-laki merdeka, sempurna akal, yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan manusia. Diwahyukan Allah kepadanya dengan hukum-hukum syara yang diturunkan Allah kepadanya, segala yang tersebut hukum-hukum agama, inilah dikatakan Nabi. Dan jika disuruh Tuhan, ia menyampaikan syariah-syariah itu kepada umatnya, maka Nabi itu bernama pula Rasul. Jadinya, jadinya nyatalah tiap-tiap manusia yang berpangkat Rasul itu dia Nabi, dan tidaklah tiap-tiap orang yang Nabi itu berpangkat Rasul. Dan berhimpunlah pangkat yang dua itu pada Nabi-Nabi Allah yang jumlahnya 314 orang menurut kata yang muktamad, lebih kuat yang permulaannya Nabi Adam dan kesudahannya akhirnya Nabi Muhammad SAW. Adapun yang lain daripada jumlah yang tersebut, yang mana bilangan mereka beribu-ribu hingga tidak dapat dihinggakan, mereka itu cuma Nabi saja, tidak Rasul. Al-Qaulu Sahih oleh Dr. Haji Abdul Karim Amrullah, Sungai Batang, Maninjau, Bukit Tinggi, Sumatera. Citakan Truk Krits, Samaratul Ikhwan, Bukit Tinggi, 1926 Masehi, 1344 Hijriah. Tetapi tarif ini tidak benar, karena tidaklah tiap-tiap nabi atau rasul itu menerima wahyu syariat. Sedikit sekali jumlah nabi yang membawa syariat dan umatnya bertugas untuk membantu atau melanjutkan syariat nabi-nabi yang sebelum atau terdahulu daripadanya. Nabi yang membawa kitab syariat yang dapat kita ketahui di antaranya ialah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Kitab Taurat bagi Nabi Musa alaihissalam dan Al-Quran bagi Nabi Muhammad SAW. Adapun Zabur dan Injil bukanlah kitab yang merupakan syariat. Semua nabi yang diutus sesudah Nabi Musa alaihissalam berhukum kepada Taurat. Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur yahkumu biha nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Taurat, dalamnya petunjuk dan nur. Dengan itulah para nabi yang patuh kepada kami berhukum bagi orang-orang Yahudi. Surah Al-Maidah ayat 45. Menurut kenyataan dari Al-Quran, di atas jelas bahwa bukanlah tiap-tiap nabi mempunyai kitab syariat. Jadi takrif tersebut di atas yang umum disiar dan diajarkan tidak benar. Takrif nabi yang sebenarnya adalah begini: laki-laki, perempuan tidak bisa jadi nabi. Balik, anak di bawah umur tidak dapat jadi nabi. Akil, berakal, orang bodoh gila tidak bisa menjadi nabi. Berbudi pekerti baik, orang fasik, pembohong, berakhlak rendah tidak bisa menjadi nabi. Diturunkan kepadanya wahyu. Jika wahyunya mengandung hukum-hukum atau undang-undang baru yang belum ada pada syariat sebelumnya, ia dinamakan nabi yang membawa syariat baru. Dan jika wahyunya mengulang atau menguatkan wahyu kitab yang sebelumnya saja dan tidak menambah atau menguranginya, maka nabi yang demikian dinamakan nabi pembantu. Adapun perbedaan nabi dengan rasul hanya nisbati saja, sedang wujudnya satu. Jadi seorang disebut nabi karena ia menerima wahyu dari Allah, dan ia dinamakan rasul karena ia menyampaikan apa yang diterimanya itu kepada umat. Si A misalnya dapat disebut anak karena ia lahir dari seorang ibu B, dan ia juga disebut bapak karena ia mempunyai anak C. Jadi si A itu anak dan juga bapak. Kedua panggilan itu terwujud atas diri satu orang saja. Inilah sebabnya orang tidak bisa membuktikan ada nabi yang bukan rasul, atau ada suatu umat dari seorang nabi yang bukan rasul. Karena nabi itu tentu menyampaikan wahyu yang diperolehnya, maka ketika itu dengan sendirinya ia menjadi rasul. Tiap-tiap orang yang sudah menerima pangkat nabi, sudah tentu ia harus menyampaikan kepada umat. Kalau tidak disampaikannya, ia akan berdosa, karena ia menyembunyikan pengetahuan yang telah diterimanya dari Allah sendiri. Ringkasnya, nabi dan rasul itu lazim dan malzum, yakni tiap-tiap nabi adalah rasul dan tiap-tiap rasul adalah nabi. Kenabian menurut ulama-ulama abad ke-14. Dalam kalangan Islam, sekarang terdapat paham bahwa Nabi dan Rasul tidak mungkin lagi datang sesudah wafat Nabi Muhammad SAW. Tetapi pendapat tersebut bukanlah suatu pendapat baru. Ribuan tahun dahulu, paham serupa ini telah pernah dianut oleh kalangan-kalangan beragama. Paham kaum Nabi Yusuf. Kenabian Yusuf alaihissalam pada permulaannya ditentang keras oleh kaumnya. Tetapi kemudian setelah beliau meninggal, orang-orang yang menolak dakwah beliau tadi menjadi sadar dan percaya kepadanya. Bahkan karena fanatik mereka dan karena kecintaan mereka kepada Nabi Yusuf alaihissalam, itu mereka sampai mengatakan, la yab'atsallahu min ba'dihi rasulah. Sesudah beliau, Allah tidak akan pernah lagi mengangkat siapapun yang akan menjadi Rasul. Surah Al-Mu'min ayat 35. Pendirian kaum Yahudi. Pengikut Nabi Musa alaihissalam, yaitu kaum Yahudi, pernah pula menyatakan pendapat bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah Nabi terakhir dan tidak akan ada lagi Nabi sesudahnya. Dalam kitab Muslimus Subut, jilid 2, halaman 170, terdapat Ijma'ul Yahudi ala
alla nabiyya ba'da Musa. Kesepakatan Yahudi ialah bahwa nabi tidak ada lagi sesudah Nabi Musa alaihissalam. Kepercayaan manusia dan jin di masa Nabi. Di masa Nabi Muhammad SAW, tidak saja manusia, tetapi jin pun telah menyatakan pendapat mereka pula. La yab'atsallahu ahada. Allah tidak akan mengutus seorang rasul pun lagi. Al-Jin ayat ke-8. Pendapat-pendapat yang telah dianut oleh umat-umat yang telah berlalu itu ternyata tidak benar karena pengiriman nabi-nabi terus berjalan. Allah telah mengutus nabi-nabi apabila dia merasa perlu. Umat-umat yang terpengaruh oleh paham-paham yang salah itu dan menolak dan menentang nabi-nabi, akhirnya mereka merasa rugi. Akhirnya merasa rugi sendiri, bahkan tidak sedikit yang mendapat azab dan kemurkaan dari Allah. Apakah yang menyebabkan kegagalan mereka itu? Kegagalan mereka disebabkan mereka telah ikut campur tangan dalam urusan Allah. Memilih siapa yang akan menjadi nabi, bila dipilih dan dari bangsa apa, adalah urusan Allah. Firman Allah, "Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi, walakinallaha yajtabi mir rusulihi may yasha." Dan tiadalah Allah akan memberikan kabar-kabar gaib kepada setiap kamu, tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya dari antara rasul-rasulnya. Surah Ali Imran ayat 180. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah lebih mengetahui kepada siapa dia memberikan pangkat rasul itu. Surah Al-An'am ayat 125. Berapa besar kerugian yang telah menimpa umat-umat yang menolak nabi-nabi dan rasul karena kekeliruan ajaran-ajaran yang mereka terima dari pemimpin-pemimpin cerdik, pandai, dan guru-guru mereka yang telah mengambil ahli tugas Allah dalam menentukan siapa dan kapan dia akan mengirim nabinya seperti yang telah dijelaskan di atas. Pendapat ulama-ulama salaf tentang ayat khataman nabiyyin dan hadis la nabiyya ba'di. Hampir semua ulama muhaqqiqin, ahli penyelidik, sepakat menyatakan pendapat bahwa kenabian yang dibataskan atau ditidakkan dalam ayat khataman nabiyyin dan hadis la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi sesudah aku, adalah nubuat yang mengandung syariat dan bukanlah sembarang kenabian. Yang pertama, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi berkata, makna qoulihi sallallahu alaihi wasallam, innar risalata wa nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di wala nabiyya, ay la nabiyya yakunu ala syar'i yukhalifu syar'i. Maksud sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah terputus dan tidak ada lagi rasul dan nabi sesudahku. Ialah tidak akan ada nabi yang membawa syariat yang akan menentang syariat aku. Futuhatul Makkiyah jilid 2 halaman 73. Selanjutnya beliau berkata, famar tafa'atin nubuwatu bil kulliyati li hadza qulna innamar tafa'at nubuwatu tasri'i fa hadza makna la nabiyya ba'dahu. Maka tidaklah nubuat itu terangkat seluruhnya karena itu kami mengatakan sesungguhnya yang terangkat ialah nubuat syar'i, kenabian yang pakai syariat. Maka inilah makna tidak ada nabi sesudah beliau. Kedua, Imam Muhammad Thahir Al-Gujarati berkata, hadza aidan la yunafi la nabiyya ba'di li'annahu arada la nabiyya yang sahu syar'ahu. Ini tidaklah bertentangan dengan hadis tidak ada nabi sesudahku, karena yang dimaksudkan ialah tidak akan ada lagi nabi yang akan membatalkan syariat beliau. Takmilah Majma'ul Bihar halaman 85. Ketiga, Mullah Ali Al-Qari berkata, fala yunaqidu qaulahu khataman nabiyina idil makna la ya'ti nabiyun yang sahu millatahu walam yakun min ummatihi. Maka tidaklah hal itu bertentangan dengan ayat khataman nabiyin, karena yang dimaksudkan ialah tidak akan ada lagi nabi yang akan membatalkan agama beliau dan nabi yang bukan dari umat beliau. Maudu'at Kabir halaman 59. Keempat, pengarang kitab Khususul Ma'mul Nawab Siddiq Hasan Khan menulis, benar ada hadis yang berbunyi la nabiyya ba'di, yang artinya menurut pendapat ahli ilmu pengetahuan ialah bahwa sesudahku tidak akan ada lagi nabi yang akan menasikkan atau membatalkan syariatku. Iqtirabus Sa'ah halaman 162. Imam Sa'roni berkata, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'di wala rasula al-muradu bihi la musri'a ba'di. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi dan rasul sesudah aku adalah maksudnya tidak ada lagi nabi sesudah aku yang membawa syariat. Al-Yawaqid wal Jawahir jilid 2 halaman 42. Keenam, Arif Rabbani Sayyid Abdul Karim Jalani berkata, fangqata'a hukmun nubuwati tasri'i ba'dahu wa kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin. Maka terputuslah undang-undang syariat sesudah beliau dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin. Al-Insanul Kamil halaman 66. Ketujuh, Hadrat Sayyid Waliullah Muhaddis Al-Dahlawi berkata, wa khutima bihin nabiyuna ay la yujadu mayya'muruhullahu subhanahu bitashri'i 'alan nas. Dan khatamlah nabi-nabi dengan kedatangan beliau. Artinya tidak akan ada lagi orang yang akan diutus Allah membawa syariat untuk manusia. Tafhimati Ilahiyah halaman 53. Kedelapan, Imam Suyuti berkata, mangkola bisal binubuwatihi kafarohako. Barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi Isa apabila turun nanti pangkatnya sebagai nabi akan dicabut, maka kafirlah ia sebenar-benarnya. Hujajul Karamah halaman 131. Lebih lanjut, Imam Suyuti berkata,
Fahuwa wa in kana khalifatan fil ummatil Muhammadiyati fahuwa rasulun wa nabiyyun karimun ala halihi. Maka dia Isa yang dijanjikan, sekalipun ia menjadi khalifah dalam umat Nabi Muhammad SAW, namun ia tetap berpangkat rasul dan nabi yang mulia sebagaimana semula. Hujjajul Karamah halaman 426. Kesembilan, Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, Qulu innahu khatamul anbiya'i wala taqulu la nabiyya ba'dahu. Kamu boleh mengatakan bahwa ia Nabi Muhammad SAW khataman nabiyyin, tetapi janganlah kamu katakan tidak ada nabi sesudahnya. Turun Mansur jilid 5 halaman 204 dan Takmilah Majma'ul Bihar halaman 5. Ini adalah kutipan-kutipan dari ulama-ulama yang terkenal dalam kalangan umat Islam yang telah menyatakan pendapatnya dengan terang dan tegas bahwa bukanlah sembarang nabi yang tidak diperkenankan datang sesudah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, tetapi hanyalah yang membawa syariat baru. Adapun nabi yang tidak membawa syariat baru dan hanya akan membantu Nabi besar Muhammad SAW untuk memenangkan Islam di atas semua agama dan yang akan memperbaiki kesalahan-kesalahan faham dalam umat sendiri tetap ada dan akan ada. Karena kedatangan nabi yang seperti itu tidak akan mengurangkan martabat Rasulullah SAW, bahkan sebaliknya akan menambah kemuliaan dan ketinggian beliau. Camkanlah. Kedatangan Nabi sesudah Nabi SAW menurut hadis. Ani bani Abbasin, qol lamma mata Ibrahim bin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala innahu lahu murdi'an fil jannati walau asya lakana siddiqon nabiyan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, berkatalah ia, tatkala wafat anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim, putra dari istri Nabi yang bernama Maria Kiptiah, beliau sembahyangkan jenazahnya dan berkata, sesungguhnya di surga ada pengasuhnya dan sekiranya usianya panjang, tentu ia Ibrahim akan menjadi seorang Nabi yang benar. Ibnu Majah jilid 1 halaman 237. Peristiwa wafatnya Ibrahim tersebut terjadi pada tahun 9 Hijrah, sedangkan ayat Khotaman Nabiyin turun pada tahun 5 Hijrah. Jadi, ucapan Nabi SAW itu beliau berikan 4 tahun sesudah beliau menerima ayat Khotaman Nabiyin. Jika sekiranya ayat Khotaman Nabiyin itu berarti kesudah Nabi, maka seharusnya beliau SAW berkata, sekiranya usianya panjang sekalipun, ia tidak akan bisa menjadi Nabi, karena aku penghabisan Nabi. Jadi jelas bahwa Nabi SAW yang menerima wahyu sendiri dan yang paling mengetahui maksud wahyu, tidak mengartikan khatam dengan kesudahan atau penghabisan. Perkataan Nabi SAW ini dapat kita beri kesimpulan. A. Nabi bisa mungkin datang sesudah beliau. B. Anak beliau tidak menjadi Nabi karena wafat dalam usia kecil. C. Anak beliau, Ibrahim, pasti akan menjadi Nabi jika usianya panjang. Dan D. Kemungkinan ada Nabi lagi tidak hanya lama sesudah beliau wafat, tetapi di masa yang sangat berdekatan dengan masa beliau, pun bisa mungkin. Dalam hadis Nawas bin Sam'an yang menceritakan dengan panjang lebar tentang kedatangan Isa yang dijanjikan di akhir zaman, terdapat 4 kali perkataan Nabi. Yang pertama, yuhsaru nabiyullahi Isa wa ashabuhu. Nanti Nabi Allah Isa dan sahabat-sahabatnya akan terkepung. Kedua, fayarhabu nabiyullahi Isa wa ashabuhu. Nanti Nabi Allah Isa dan sahabat-sahabatnya akan memanjatkan doa kepada Allah. Ketiga, tsumma yahbitu nabiyullahi Isa wa ashabuhu. Kemudian turunlah Nabi Allah Isa dan sahabat-sahabatnya. Keempat, wayarhabu nabiyullahi Isa wa ashabuhu. Maka mendoalah Nabi Allah Isa dan sahabat-sahabatnya. Muslim Miskat halaman 474. Dalam hadis Muslim itu, 4 kali Rasulullah SAW menggunakan perkataan Nabi terhadap Nabi Isa yang telah dijanjikan kedatangannya oleh beliau sendiri di akhir zaman, sebelum hari kiamat. Maksudnya jelas, yaitu Nabi SAW sendiri berpendirian bahwa beliau bukanlah Nabi yang penghabisan. Karena Nabi Isa yang akan datang di akhir zaman itu, beliau katakan Nabi juga. Abu Bakar afdalu hadhil ummati illa ayyakuna nabiyun. Abu Bakar adalah orang yang lebih afdal, mulia dari antara umat ini, kecuali manakala dari umat ini ada yang berpangkat Nabi. Kunzul Hakiki fi hadisi khairil khalaik halaman 4. Maksudnya terang, Abu Bakar yang berpangkat Siddiq itu adalah yang terlebih mulia di antara seluruh umat Islam. Dan jika ada yang melebihi beliau, maka hanya seorang Islam yang berpangkat Nabi. Sebab pangkat Nabi lebih tinggi daripada pangkat Siddiq. Kedatangan Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW dari ayat-ayat Al-Quran. Nubuat kenabian adalah suatu kurnia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semenjak dahulu kala diberikannya kepada hamba-hambanya yang terpilih dan diridhoinya. Mereka yang terpilih ini dinamakan Nabi dan Rasul yang mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki umat manusia dan menghubungkan mereka dengan Khaliknya, Allah, yang menjadikan alam semesta. Sudah menjadi kebiasaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kegelapan dan keburukan telah sampai kepada puncaknya, Dia mengutus nabinya untuk menghilangkan kegelapan dan memperbaiki keburukan-keburukan itu. Dengan kedatangan mereka, bertukarlah gelap menjadi terang dan yang buruk menjadi baik. Malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat dikejar, maka dalam kalangan umat Islam sekarang timbullah satu faham bahwa setelah wafat Nabi besar Muhammad SAW tidak akan ada nabi lagi sekalipun, hanya nabi yang tidak membawa syariat baru.
Padahal mereka tidak menjamin bahwa di masa yang akan datang tidak akan ada lagi keburukan dan kesesatan. Sebaliknya, kita dapat membaca kabar-kabar dan nubuatan-nubuatan dari Nabi besar Muhammad SAW bahwa amanat atau kejujuran akan hilang, bohong dan kepalsuan akan berjangkit sehebat-hebatnya, Islam akan tinggal lamanya, Quran akan tinggal tulisan saja nanti. Bukankah kita patut merasa sayang sekali bahwa pintu dari segala keburukan terbuka selebar-lebarnya bagi umat, tetapi pintu nubuat yang akan membasmi dan memperbaikinya tertutup sama sekali. Memang kita percaya bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna untuk segala bangsa dan sepanjang masa dan tidak akan berubah-ubah sampai akhir zaman hari kiamat. Tetapi Nabi yang tidak membawa syariat baru dan tidak merubah syariat Islam sebesar biji sawi pun, dan Nabi yang 100% tunduk kepada aturan dan ajaran Islam dan hanya untuk memperkuat dan memenangkan Islam kembali di saat-saat orang Islam mabuk dalam keduniaan dan bisu sama sekali tindak tanduknya dalam mengkhidmati Islam. Kita akui ada dan seterusnya akan ada. Quran menjelaskan adanya Nabi yang seperti itu. Dalil pertama, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah Engkau tunjukkan kepada orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Surah Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Surah Al-Fatihah adalah matan atau intisari dari surat-surat yang jumlahnya 114. Oleh karenanya, doa yang diajarkan dalam surat tersebut menjadi intisari pula bagi seluruh doa yang tersebut dalam Al-Quran. Doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan, ada yang disusun kata-katanya oleh yang memohon sendiri. Ada yang diatur bunyinya oleh Nabi. Ada pula doa yang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dan diperintahkan kepada tiap-tiap umat Islam, laki-laki dan perempuan, memohonkannya pada tiap-tiap rakaat sembahyang yang tidak kurang diucapkan 30 kali dalam sehari semalam. Doa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah tentu lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan doa yang disusun sendiri. Dan Tuhan tentu dan pasti akan mengabulkannya. Karena mustahil Tuhan menyuruh kita minta sesuatu tapi tidak akan memberikannya. Menurut ayat 6 dan 7 dari surah Al-Fatihah tersebut di atas itu, Allah telah memerintahkan kepada umat Islam supaya sebagai umat meminta kepadanya agar nikmat-nikmat yang pernah diterima oleh umat dahulu, terutama kaum Bani Israel, Yahudi, diberikan pula kepada mereka. Adapun nikmat yang telah diberikan Allah kepada Bani Israel ialah kenabian dan kerajaan. Wa idza qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru nikmatallahi 'alaikum idza ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka. Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya Bani Israel, wahai kaumku, ingatlah kamu kepada nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu, yaitu waktu Dia menjadikan di antara kamu nabi-nabi dan raja-raja. Surah Al-Maidah ayat 21. Ayat ini tegas menjelaskan bahwa umat Islam pasti akan menerima kedua macam nikmat tersebut. Nikmat yang kedua sudah sempurna karena sudah banyak sekali orang dari umat Islam yang telah menjadi raja. Nikmat yang ke-1 pasti sempurna pula. Umat Islam adalah umat yang terbaik yang pernah muncul di dunia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang pernah dilahirkan untuk keselamatan umat manusia. Surah Al-Imran ayat 111. Kesimpulan, Allah menyuruh umat Islam meminta dua nikmat besar yang pernah diperdapat oleh umat-umat yang terdahulu, yaitu nubuat dan kerajaan. Allah pasti akan kabulkan doa itu karena Dia menyuruh memintanya, dan umat Islam sebagai umat yang terbaik harus mendapat nikmat-nikmat besar itu. Jika tidak, maka umat Islam berarti bukan yang terbaik tetapi lebih buruk dan tidak berbahagia daripada umat yang dahulu. Camkanlah. Dalil kedua. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi walakinallaha yajtabi mir rusulihi may yasha'. Fa'aminu billahi wa rusulih wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'adzim. Allah tidak memberitahukan kabar gaib. Allah tidak memberitahukan kabar-kabar gaib kepada setiap kamu, tetapi Dia akan memilih rasul-rasul dari orang-orang yang Dia kehendaki. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasulnya. Jika kamu percaya dan bertakwa, maka bagimulah pahala yang besar. Surah Al-Imran ayat 180. Ayat ini jelas dan terang sekali memberi kabar suka kepada umat Islam dengan kedatangan rasul-rasul dan diwajibkan pula untuk mengimaninya. Al-Alamah Abu Hayyan menafsirkan ayat tersebut dalam kitab tafsirnya Al-Bahrul Muhit jilid 3 halaman 126 sampai 127. Lahir maksud ayat tersebut sebagaimana yang kami terangkan, bahwa Allah lah yang akan dapat membedakan yang buruk dari yang baik. Lantas Dia terangkan lagi bahwa kamu tidak mengetahui hal tersebut karena Dia tidak memberitahukan kepada kamu apa yang tersembunyi dalam hati, baik iman maupun nifak, lain di luar lain di hati. Tetapi Allah akan memilih siapa yang dikehendakinya dari rasul-rasulnya, maka kamu baru akan dapat mengetahuinya dengan perantaraan rasul itu. Kemudian di bawah ayat, maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasulnya. Allamah Abu Hayyan menulis, setelah dia disebutkan bahwa Allah Ta'ala akan memilih siapa yang dikehendakinya dari antara rasul-rasulnya untuk menerima kabar-kabar gaib, maka Dia perintahkan supaya umat mempercayai orang yang dipilih Tuhan itu. Kesimpulan, manusia tidak dapat mengetahui dengan tepat dan pasti siapa di antara umat Islam yang mukmin dan siapa yang munafik. Hal ini hanya Allah lah yang mengetahuinya. Manusia tidak dapat membedakan orang yang mukmin dari yang munafik kecuali jika diberitahukan oleh Allah sendiri. Allah tidak akan memberitahukan hal tersebut kepada tiap-tiap orang, tetapi Allah akan memilih di antara umat siapa yang dikehendakinya menjadi rasul, dan kepadanya lah Dia akan memberitahukan kabar gaib yang tidak diketahui oleh tiap-tiap orang itu.
Dalam ayat tersebut ada perkataan yajtabi, memilih. Perkataan itu adalah fi'il mudhari' yang boleh diartikan dengan sedang atau akan memilih, dan tidak benar kalau diartikan telah memilih. Oleh karena waktu ayat itu turun tidak ada seorang rasul sedang dipilih, karena Nabi Muhammad SAW sendiri sudah lama terpilih, maka harus diartikan akan memilih. Kemudian Allah menyuruh supaya kita beriman kepadanya dan kepada rasul-rasulnya itu. Perintah itu kepada kita, bukan kepada umat yang dahulu, karena orang yang sudah mati tidak perlu diperintah lagi. Dalil ketiga. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Barang siapa menurut perintah Allah dan Rasul Muhammad SAW, mereka akan termasuk golongan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, orang-orang siddiq, orang-orang syahid, dan orang-orang soleh. Surah An-Nisa ayat 70. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa umat Islam sebagai umat yang terbaik dan patuh serta setia kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, mereka akan diberi 4 macam nikmat, yaitu menjadi nabi, menjadi siddiq, menjadi syahid, dan menjadi orang soleh. Jelasnya, mereka sebagai umat selaras dengan keimanan, kesetiaan, dan keikhlasan mereka masing-masing, dan taufik ilahi menyertai pula dapat menerima salah satu atau dua atau tiga atau keempat kedudukan tersebut di atas. Perkataan ma'a berarti min, dari. Perkataan ma'a dalam ayat tersebut bukanlah berarti serta, beserta, tetapi berarti min, dari atau termasuk golongan. Penggunaan perkataan ma'a dengan arti min seperti ini terpakai juga dalam Quran seperti malaka alla takuna ma'as sajidin. Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau serta orang-orang yang sujud? Surah Al-Hijr ayat 33. Dalam ayat lain yang berbunyi fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Maka sujudlah mereka semua kecuali iblis. Ia tak termasuk dari orang-orang yang sujud. Surah Al-Baqarah ayat 35. Tegasnya, ayat surat An-Nisa 70 tersebut di atas berarti orang-orang yang mengikut Allah dan Rasulnya akan termasuk dalam golongan nabi-nabi, sidik-sidik, syahid-syahid, dan soleh-soleh. Bukanlah hanya akan beserta, tidak menjadi saja. Jika ma'a dalam ayat ini diartikan dengan beserta saja, maka ayat seluruhnya akan berarti bahwa orang-orang yang mengikut Allah dan Rasulnya hanya beserta nabi-nabi, bukan jadi nabi, beserta syahid-syahid, bukan menjadi syahid, beserta sidik-sidik, bukan menjadi sidik, dan beserta soleh-soleh, bukan menjadi soleh. Penafsiran demikian tak dapat dibenarkan, karena telah menjadi kenyataan bahwa dalam Islam bukanlah hanya terdapat orang-orang yang hanya beserta sidik, beserta syahid, dan beserta soleh, tetapi telah menjadi sidik, menjadi syahid, menjadi soleh. Allamah Abu Hayyan berkata, walau kana minan nabiyina muta'alliqan biqaulihi wa may yuti'illaha war rasulah lakana minan nabiyina tafsirul liman fi qaulihi wa may yuti'i fayalzamu ayakuna fi zamanir rasuli aw ba'dahu anbiya yuti'unahu. Dan jika perkataan minan nabiyyin dari nabi-nabi dihubungkan dengan perkataan wa may yuti'illahu war rasulah, dan barang siapa mengikut Allah dan Rasul, maka perkataan minan nabiyyin itu adalah tafsir, penjelasan dari kalimat wa may yuti'illaha, barang siapa mengikut Allah. Maka dengan susunan seperti ini sudah pasti akan ada nabi-nabi pada masa Rasul atau sesudah beliau yang akan mengikut beliau. Bahrul Muhit jilid 3 halaman 247. Dalil keempat, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Tidaklah kami menurunkan azab melainkan kami kirimkan rasul lebih dahulu. Surah Bani Israil ayat 15. Ini untuk mencegah agar jangan sampai orang-orang nanti pada hari kiamat menggugat, Rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadzilla wa nakhza. Wahai Tuhan kami, kenapa engkau tidak mengirimkan rasul kepada kami lebih dahulu supaya kami dapat menurut ayat-ayat firman Allah, menurut ayat-ayat firman engkau sebelum kami menderita kehinaan dan sengsara. Surat Thaha ayat 135. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamati aw mu'adzibuha 'adzaban syadida. Tidaklah satu dusun pun sebelum berdirinya kiamat, melainkan kami akan membinasakan atau mengazabnya dengan sehebat-hebatnya. Surah Bani Israil ayat 59. Dari kedua ayat tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kedatangan Rasul-Rasul sebelum hari kiamat bukan mungkin saja, bahkan harus dan pasti.